Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa hari ini ya, seyogianya kuliah dilaksanakan tadi pagi jam 8 pagi ya. Tapi satu dan hal, saya kemudian diminta Prof. Mulyati ya, PWN untuk mengisi sementara ya, karena sebenarnya saya nanti di pertemuan ke-8 ya, karena beliau lagi persiapan untuk pengukuhan guru besar, maka saya yang mengisi mata kuliah ini. Baik, saya langsung saja ya. Langsung saja. Di pertemuan ini materi kita adalah penggolongan hukum ya, penggolongan ilmu hukum ya. Jadi ini soal penggolongan hukum atau ilmu hukum ya. Kita masuk di slide pertama ya. Apa makna penggolongan hukum itu? Secara teoritis, untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik dari segi praktis, supaya lebih mudah menemukan, menerapkan hukum yang ada. Jadi supaya lebih tepat dalam hal penggunaan dalam praktik hukumnya itu, maka dalam memahami hukum itu perlu untuk adanya memahami tentang penggolongannya. Nah, penggolongan hukum itu secara lazim dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut isinya. Jadi menurut sumber, menurut bentuk, menurut tempat berlaku, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut isinya. Wah, pasti kalian mahasiswa baru bingung. Wah, ternyata ilmu hukum ini rumit ya. Ya, rumit. Ilmu kita ini luas ya. Ilmu hukum itu luas. Bayangkan kalian tahu enggak dokter gigi? Tahu dokter gigi? Ilmunya itu hanya seputar ini ya. Nah, tapi ilmu hukum itu luas. Dia bisa masuk persoalan dokter gigi ketika dokter gigi salah dalam hal praktek medisnya. Baik ya. Menurut sumbernya kita masuk pertama. Yang pertama adalah hukum undang-undang atau Wetenrecht. Apa? Coba Wetenrecht. Ada yang bisa sebut? Wetenrecht. Nah, ini memang kalau yang bau mulut memang kadang tidak bisa keluarkan ya. Wetenrecht dia harus begitu ya. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Nah, Indonesia itu adalah negara hukum. Di mana ditemukan? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 ya. Nah, oleh karena itu, dalam hal bagaimana penyelenggaraan negara ini harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, hukum undang-undang di sini, hukum dalam arti undang-undang di sini adalah undang-undang itu sendiri. Nah, undang-undang itu seperti apa? Undang-undang itu adalah yang dibuat oleh negara. Pembuatnya siapa? Eksekutif maupun legislatif. Seperti kemarin, undang-undang apa? Yang sekarang jadi polemik. Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang itu sudah berlaku. Undang-undang itu sudah ditetapkan. Nah, tapi keberlakuannya nanti 3 bulan. Kalau saya tidak salah ingat ya. Undang-undang itu sudah ditetapkan menjadi rancangan undang-undangnya ditetapkan menjadi undang-undang karena telah diparipurnakan ya melalui eksekutif maupun legislatif. Walaupun Pak ada yang menolak PKS, ada yang tidak setuju PKS sama Demokrat, tetapi pengambilannya secara musyawarah mayoritas, maka undang-undang itu adalah telah disahkan oleh eksekutif maupun legislatif atau telah diparipurnakan. Nah, mengikat berarti ketika Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan, maka undang-undang itu mengikat terhadap objek yang diatur. Contoh, undang-undang kalian sering pakai internet, apa sering bergoogling ya, dunia maya, ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Begitupun dengan Undang-Undang Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik ya, atau Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Baik, hukum kebiasaan atau hukum adat. Ini gewonte adat reh. Ini salah ini ya. Nah, ini hukum kebiasaan, ini salah pemahamannya ini. Ini jangan diikuti ini. Ini adat reh itu adalah hukum kebiasaan yang telah ada sejak dulu dan dijadikan pedoman, tetapi yang berlaku bagi di wilayah hukum adat tersebut. Nah, jadi contoh hukum adat Minangkabau atau hukum adat adat Minangkabau, hukum adat yang hidup ya, hukum adat yang hidup, hukum adat apa lagi? Suku Dayak ya itu adat Dayak ya, itu yang berkembang dan artinya itu sudah sejak ada itu kebiasaan yang memang itu dipelihara dan terus kemudian dipatuhi sebagai suatu hal norma bagi orang dalam adat tersebut ya. Nah, kemudian ini ya. Ini salah ini. Ini sebenarnya di sebelah sini dia ya. Bentar. Nah, ini hukum traktat, yaitu perjanjian antar negara ya. Ini adalah perjanjian antar negara. Jadi traktat memiliki dua macam, traktat bilateral dan traktat multilateral atau kolektif. Traktat ini mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum. Jadi ini juga sebagai sumber hukum perjanjian internasional atau traktat atau traktaten reh. Jadi ini adalah suatu perjanjian yang bersifat traktat bilateral maupun multilateral atau kolektif. Jadi ini mengikat bagi negara-negara yang ikut dalam perjanjian tersebut, ini mengikat. Contoh dalam perjanjian dagang ya, perjanjian dalam hal hak asasi manusia, atau perjanjian tentang anak ya, tentang perlindungan anak ya. Nah, itu ada ya. Jadi mengikat bagi semua negara yang terlibat yang ikut dalam perjanjian tersebut, baik itu bilateral maupun multilateral. Kemudian jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi? Contoh keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan jadikan dasar keputusan. Hakim terdahulu yang sering diikuti keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Jadi contoh begini, ada pernah satu hakim namanya Hakim Sarpin. Hakim Sarpin itu memutus suatu perkara bahwa yang awalnya penetapan tersangka itu tidak masuk dalam objek pra-peradilan. Nanti kalian pelajari ya hukum acara pidana, saya hanya kasih gambaran saja ya. Bahwa ternyata Hakim Sarpin memutus bahwa penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Itu adalah jurisprudensi, suatu putusan hakim yang kemudian hari ini diikuti dengan hakim selanjutnya. Tapi kemudian putusan hakim tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mana telah memasukkan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Tapi nanti kalian pelajari di hukum acara pidana ya. Kemudian menurut bentuknya, ini ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis ada dua, hukum yang terkodifikasi dan hukum yang tidak terkodifikasi. Hukum terkodifikasi yaitu pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi suatu hukum yang kemudian dihimpun menjadi suatu perundang-undangan. Contoh kitab undang-undang hukum pidana ya, itu kemudian dikodifikasi dia. Nah, jadi pembukuan hukumnya. Kemudian tidak terkodifikasi, hukum tertulis yang belum diurutkan secara sistematis dan masih belum lengkap serta memerlukan aturan pelaksana. Jadi memang ini belum disusun, tetapi membutuhkan suatu peraturan pelaksana dalam menjabarkan atau melaksanakan perundang-undangan tersebut. Hukum tidak tertulis, suatu kebiasaan dalam suatu negara yang timbul dan berkembang di masyarakat. Ini kebiasaan satu negara. Contoh apa kebiasaan kita? Adalah upacara ya. Nah ini upacara. Upacara itu adalah kebiasaan negara ya. Nah, kemudian menurut tempat berlakunya ada 3, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu. Nah, Indonesia punya hukum nasional,
Artinya hukum nasional itu hanya berlaku bagi pemerintah di Indonesia dan warga negara Indonesia. Jadi sifatnya adalah keberlakuannya dalam satu lingkup negara tersebut. Kemudian hukum internasional. Ini keseluruhan kaidah asas hukum yang mengatur hubungan dan persoalan lintas batas-batas negara. Ini contoh soal hukum internasional zona ekonomi eksklusif ini. Kalian pernah dengar ya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu Pernah. adalah hukum internasional ya. Kemudian hukum asing. Ini adalah hukum yang berlaku di negara lain dengan artian cerlos bahwa hukum asing adalah hukum yang dibuat oleh berbagai negara terhadap negara lain. Jadi ini berlaku di negara lain. Contoh hukum Malaysia ya, berlaku di negara Malaysia tersebut, hukum asing ya. Atau hukum yang kemudian berlaku bukan hukum kita ya, atau hukum negara lain ya. Kemudian, ini ius waktu berlakunya, ius constitutium dan ius constituendum. Nah, apa itu constituendum? Itu adalah hukum yang berlaku sekarang. Nah, contoh tadi Undang-Undang Cipta Kerja, dia sudah masuk dalam ius constitutium karena sudah berlaku. Apa sudah berlaku ya? Berlaku sudah ditetapkan, walaupun dalam itu saya lihat 3 bulan ke depan, tapi itu sudah ditetapkan. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi hukum saat ini, gitu ya. Kemudian ius constituendum, hukum yang diciptakan dalam pergaulan hidup. Contoh apa? Kalian pernah dengar ada demo tentang KUHP, perubahan Undang-Undang KUHP. Nah, Indonesia punya KUHP, tetapi mau diadakan perubahan. Nah, perubahannya itu yang hari ini belum yang belum disepakati antara eksekutif maupun legislatif. Nah, karena undang-undangnya itu masih bersifat rancangan undang-undang, maka rancangan undang-undang tersebut bersifat ius constituendum atau hukum yang masih dicita-citakan. Jadi hukum yang belum berlaku ya, atau yang masih dalam tahapan legislasi perundang-undangan ya. Kemudian kalau putus ini berarti kuota saya yang habis ya. Nah, kemudian cara mempertahankannya ada hukum material. Nah, apa itu hukum material? Hukum yang memuat mengenai peraturan yang mengatur kepentingan dan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini contoh apa? Contoh hukum material ini undang-undang yang mengatur tentang dilarang mencuri. Nah, dilarang mencuri. Ada di mana itu, Pak, aturan yang dilarang mencuri? Nanti kalian coba cari kitab undang-undang hukum pidana. Itu ada di pasal 362. Nah, jadi undang-undang itu, jadi material itu adalah undang-undang yang bersifat melarang orang atau memerintah orang. Larang. Contoh apalagi yang dilarang, Pak? Menganiaya. Jangan menganiaya. Itu ada di pasal 351. Contoh, dilarang mencemarkan nama baik orang lain melalui Facebook, melalui media sosial. Itu perbuatan dilarang. Di mana dilarangnya? Di Undang-Undang di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dilarang mencemarkan nama baik. Pak, bagaimana dengan parakang? Di kampung saya ada parakang, orangnya mati. Nah, sampai hari ini undang-undang tentang santet itu belum ada. Jadi orang yang melakukan parakang itu tidak bisa dihukum oleh negara. Berarti hanya perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh negara yang negara dapat menghukum terhadap perbuatan tersebut. Bisa? Pak, kenapa itu kalau Satpol PP pergi grebek orang itu di hotel, orangnya tidak dipenjara? Karena belum ada hukumnya soal itu. Orang hanya dicatat nama kemudian disuruh pulang. Yang ada hanyalah soal ketika orang itu berzina. Nah, kan? Hukum kita belum mengatur itu. Ini yang sementara masih dicita-citakan. Kemudian hukum formil, hukum yang mengatur, karena bentar ya, saya kasih gambaran. Hukum material itu ada asasnya. Nah, asasnya apa? Asasnya itu dalam hukum pidana, contoh dalam perspektif pidana, nullum delictum, nulla poena, sine praepeia, lege poenali.
Jadi tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana terkecuali ada aturan yang mendahului. Jadi perbuatan itu harus ada undang-undang terlebih dahulu yang mengatur. Contoh kayak tadi itu, kalau santet karena belum ada yang atur, maka tidak boleh dihukum. Kemudian hukum formil. Apa itu hukum formil? Hukum yang mengatur caranya mempertahankan hukum material. Ini contohnya bagaimana, Pak? Contohnya gini. Contoh ketika ada orang yang mencuri, si A mencuri, kan itu adalah perbuatan dilarang. Bagaimana orang yang mencuri itu bisa dipenjara, bisa diberi hukuman oleh negara? Maka harus ada undang-undang tentang cara negara menghukumnya. Nah, undang-undang tentang cara orang menghukum itu namanya hukum formil namanya. Nah, di Indonesia ada hukum formil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini nanti kalian pelajari di hukum acara pidana nanti di semester 4 ya, atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Baik itu korupsi juga ada undang-undang yang mengatur. Bagaimana caranya? Ada undang-undang tentang korupsi KPK ya, undang-undang korupsi, undang-undang KPK ya. Kemudian menurut sifatnya hukum yang memaksa, yaitu hukum yang di dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan mutlak. Jadi hukum itu memaksa orang untuk taat. Contoh kayak kemarin itu, saya contohkan mungkin ya di kelas ini ya, soal traffic light atau lampu lalu lintas. Memaksa orang untuk taat di situ. Nah, karena bukan persoalan takut pada polisinya, bukan. Takut mengganggu kepentingan pengendara yang lain. Kalau lampu lalu lintasnya menyala warna merah, maka jangan terus berjalan. Harus berhenti di situ ya. Kemudian hukum tambahan mengatur tentang dapat dikesampingkan. Ini hukum tambahan karena sifatnya tambahan, maka dapat dikesampingkan oleh pembuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi sifatnya adalah dia hanya sifatnya menambah atau sifatnya dalam hal mengisi kekosongan terhadap hukum yang bersifat memaksa tadi. Jadi sifatnya sementara dia ya. Kemudian menurut isinya ada namanya hukum privat, ada namanya hukum publik. Hukum privat itu Pak bagaimana? Hukum privat itu hukum yang mengatur antara orang dan orang. Contoh gimana Pak? Contoh, kalau kalian pinjam duit, pernah kalian pinjam duit? Pernah? Nggak pernah ya? Nah, atau pinjam pacar, mungkin tidak ya. Contoh kalau orang dalam hal sewa menyewa, kos, ada yang kos-kosan? Nah, si penyedia kos-kosan, kemudian ada orang yang membutuhkan jasa kos-kosan, kalau sepakat dengan harga tersebut, maka silakan untuk memasuki. Atau dalam hal sewa pinjam kendaraan, nah, itu juga. Atau sewa kontrak rumah, atau pinjam duit. Ini. Jadi, loh Pak, itu kok hukum? Nah, hukum kesepakatan antara kedua belah pihak itu adalah hukum. Hukum bagi mereka yang bersepakat. Nanti kalian pelajari di hukum perdata. Jadi ketika kedua orang membuat suatu sepakat, Pak bagaimana dengan orang yang berpacaran? Sepakat, saya sepakat bahwa akan sampai nikah. Bagaimana kalau tidak sampai nikah, Pak? Apa itu melanggar kesepakatan, Pak? Itu kira-kira gimana? Itu kan jodoh ya. Karena biasanya gitu itu. Yang sering buat janji siapa? Perempuan atau laki-laki? Laki ya? Atau kalian juga perempuan? Laki-laki dan perempuan, Pak. Laki perempuan ya. Nah, biasa karena sepakat ini, wah saya akan pacari kamu sampai kamu nikah, sampai kita nikah. Padahalnya kawin sama teman ya. Teman makan, pagar makan teman namanya ya. Atau beda ya? Nah, jadi tapi itu lain Pagar ya. makan teman. Yang dimaksud sini adalah soal tadi itu hubungan apa yang disepakati antara kedua belah pihak. Objek. Nah, di situ harus ada objek yang halal. Nah, apa itu objek yang halal? Contoh barang, rumah tadi, duit ya. Nah, itu ya. Hukum publik. Nah, hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Contoh tadi ya,
dalam hukum material, negara mengatur jangan mencuri, jangan menganiaya, jangan apalagi, jangan membunuh, jangan apalagi ya. Jadi ketika negara sudah atur, maka itu namanya hukum publik, adalah mengatur antara negara. Jadi kalau negara sudah larang jangan membunuh, kalau tiba-tiba ada warga negara yang membunuh, maka negara berhak untuk memproses orang itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawabannya dimintakan. Artinya karena negara telah melarang. Karena ada akibatnya. Membunuh itu akibatnya adalah orang yang dibunuh. Kenapa? Kalau membunuh, akibatnya apa? Orang yang dibunuh meninggal dunia. Sama dengan pencemaran nama baik. Kenapa dilarang? Karena orang yang dicemarkan nama baiknya pasti malu. Sama menganiaya. Kenapa dilarang? Karena orang yang dianiaya pasti apa? Tersakiti. Tertekan. Ya. Gitu. Bisa dipahami. Nah, saya kira itu ya. Itu dalam hal penggolongan ilmu hukum, dalam hal mempelajari pengantar ilmu hukum ya. Nanti di pertemuan depan kalau ada yang kalian mau sampaikan silahkan, saya akan tambahkan waktunya ya. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama ya, karena juga tadi saya cek tadi di kuota saya sudah terbatas ya. Yang jelasnya saya sudah melaksanakan ini. Saya ingatkan kembali, tolong dibuat resumenya pertemuan ini, silakan kalian kirim di kalam. Jangan lupa screenshot bukti kehadiran kalian dan kirimkan di grup WhatsApp ya. Ini yang baru hadir, silakan ya. Kenapa juga baru hadir ya? Tadi kan saya sudah ingatkan dari berapa jam sebelumnya ya, bahwa kita mulai di pukul 7. Saya mohon maaf, mudah-mudahan insya Allah ke depan kita kuliah tepat waktu. Tapi saya ingatkan ketua kelas, siapa ketua kelas ya? Hadir Pak. Nah, kamu ketua kelas, minggu depan hubungi dulu Prof Muli 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, atau hari kemarinnya. Prof, besok ada kuliahnya Prof. Bagaimana petunjuknya Prof? Kalau beliau sampaikan hubungi saya masuk ya. Saya ini sifatnya pemain cadangan tapi siap ya. Karena kewajiban saya itu nanti di pertemuan ke-8. Tapi mohon maaf, nanti di pertemuan ke-8 di pertemuan depan kan kalian berkaitan dengan kelas yang sebelumnya di hari apa ya? Selasa ya. Nanti sampaikan materinya apa saja, supaya tidak berbenturan materinya ya. Supaya materi kita jalan ya. Jangan sampai ini sudah disampaikan oleh siapa yang hari sebelahnya siapa dosennya? Ibu Suti, bukan? Ya Bu, iya Pak. Ya. Sudah sampai di mana materinya? Ibu Suti sudah sampai di mana materinya? Ayo ketua kelas. Oke ya, nanti minggu depan sampaikan saya ya, supaya saya bisa lihat, supaya tidak bersamaan materinya ya, supaya kalian bisa jalan. Atau kalau ada yang kalian mau diskusikan hasil bacaan kalian, saya kasih waktu minggu depan untuk kita diskusi ya. Pak, saya pelajari baca buku ini. Saya tidak membatasi kalian untuk beli buku, silakan kalian cari referensi seluas-luasnya dan untuk kita diskusikan ya. Saya kira cukup ya kuliah kita malam ini ya. Mohon maaf atas kalian yang mungkin istirahat ya. Tidak malam ini saya harus ganggu waktunya dari jam 7 ini sampai berapa menit ini yang kita sudah lalui ya. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa kuliah kita pada malam hari ini bisa terlaksana. Semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.